Selamat datang di Diskursus. Hari ini kita akan coba dalami ya satu fenomena yang cukup menonjol dalam struktur pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini, yaitu soal penunjukan sejumlah alumni Akademi Kepolisian (Akpol) dari Angkatan 89 ke dalam posisi-posisi kunci dan strategis. Benar sekali. Data dari berbagai pemberitaan belakangan ini memang mengkonfirmasi hal tersebut. Kita lihat nama-nama seperti Ahmad Doviri, lalu ada Agus Andrianto, dan juga Ahmad Wiyagus. Ketiganya ini kan dari Angkatan Akpol 89, kini menduduki jabatan penting. Itu belum lagi Komjen Suntana ya, juga dari angkatan yang sama, sekarang menjabat Wakil Menteri Perhubungan. Jadi ya fenomena ini cukup menarik perhatian publik ya. Tentu saja. Dan ini membawa kita pada pertanyaan sentral untuk diskusi kita hari ini. Apakah penempatan para jenderal polisi yang ya kita tahu jelas-jelas berpengalaman ini, khususnya yang berasal dari satu angkatan Akpol 99, ini merupakan sebuah langkah strategis yang memang diperhitungkan untuk memanfaatkan keahlian dan rekam jejak mereka demi meningkatkan, katakanlah, efektivitas pemerintahan? Kalau saya pribadi, cenderung melihatnya sebagai sebuah optimalisasi talenta yang sudah terbukti. Begitu? Tren yang terkonsentrasi ini malah memunculkan pertanyaan yang lebih fundamental. Misalnya mengenai potensi terjadinya pemusatan pengaruh dari satu kelompok atau jaringan alumni tertentu. Dan lebih jauh lagi, apakah latar belakang utama mereka di bidang kepolisian itu secara inherent selalu relevan? Dan apakah itu merupakan kualifikasi terbaik untuk semua jenis jabatan sipil yang mereka emban sekarang? Saya kira ada beberapa lapisan persoalan di sini yang perlu kita bedah lebih dalam dari perspektif yang berbeda. Baik, kalau dari sisi saya memandang penunjukan ini pertama dan terutama ya sebagai manifestasi kepercayaan Presiden terhadap rekam jejak, kapabilitas manajerial, dan tentu saja integritas individu-individu tersebut. Mari kita lihat satu persatu ya. Ada Komisaris Jenderal Kehormatan atau Komjen Hor Ahmad Doviri. Beliau ini bukan sekedar lulusan Akpol 89, tapi beliau peraih Adi Makayasa, itu kan penghargaan tertinggi ya, lulusan terbaik, dan pernah menjabat sebagai Wakapolri. Nah, penunjukannya sebagai penasihat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan reformasi kepolisian itu rasanya sangat linier dan tepat sasaran, memanfaatkan akumulasi pengalaman beliau puluhan tahun di Polri. Kemudian ada Jenderal Kehormatan, Jenderal Hor, Agus Andrianto, juga dari Akpol 89 dan mantan Wakapolri juga. Kini dipercaya memimpin Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan tidak sekedar duduk di jabatan itu, beliau langsung menunjukkan inisiatif konkret. Misalnya program Nusa Kambangan Menjahit. Nah, program pemberdayaan narapidana ini yang melibatkan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti Yayasan Bina Warga Indonesia dan pengusaha Andi Fahrul Amsal dari Amura Pratama, ini secara gamblang menunjukkan fokusnya pada aspek pembinaan dan rehabilitasi di bidang pemasyarakatan. Ini jelas sangat relevan dengan mandat kementeriannya kan? Lalu ada Ahmad Wiyagus, juga angkatan 89, yang baru saja dilantik jadi Wakil Menteri Dalam Negeri, sesaat setelah pensiun dari posisi Kabintel Kampolri. Integritasnya ini sudah diakui publik lewat Hugeng Awards 2022, kategori polisi berintegritas. Rekam jejaknya panjang, mencakup bidang reserse kriminal sampai pengalaman bertugas di KPK. Nah, keahliannya dalam investigasi, anti korupsi, dan pemahaman intelijen keamanan jelas menjadi aset berharga untuk memperkuat pengawasan dan tata kelola di Kementerian Dalam Negeri. Dan jangan lupakan juga Komjen Suntana, Akpol 89, sebagai Wakil Menteri Perhubungan. Pengalaman memimpin komando wilayah, unit-unit besar di Polri, itu membekali mereka semua dengan kemampuan kepemimpinan, pengambilan keputusan strategis, manajemen organisasi kompleks, yang sangat dibutuhkan dalam menjalankan roda pemerintahan sipil yang tidak kalah rumit. Bagi saya ini adalah penempatan yang didasarkan pada merit, rekam jejak yang solid, dan kebutuhan spesifik untuk memperkuat pos-pos tersebut dengan figur yang dianggap cakap dan loyal. Iya. Saya sepenuhnya mengakui bahwa individu-individu yang Anda sebutkan tadi memang memiliki kurikulum vitae yang impresif dalam karir mereka di Polri. Kompetensi personal mereka dalam bidang tugas kepolisian tentu tidak perlu diragukan lagi. Namun, titik krusial yang menjadi perhatian saya itu bukanlah pada individu per individu, melainkan pada pola. Pola penunjukan yang terkonsentrasi pada satu angkatan Akpol yang sama, yaitu angkatan 89. Kita punya Ahmad Doviri, Agus Andrianto,
Ahmad Wiyagus dan Suntana, semuanya ada di lingkaran inti kekuasaan. Kalau kita tambahkan figur senior lain seperti Jenderal Polisi Tito Karnavian yang menjabat Mendagri, nuansa dominasi latar belakang kepolisian di sektor-sektor tertentu ini menjadi semakin kentara. Nah, disinilah pertanyaan fundamental muncul. Apakah ini murni sebuah kebetulan kosmik? Bahwa talenta-talenta terbaik yang paling dibutuhkan presiden saat ini kebetulan terkumpul dari kelompok spesifik ini? Ataukah ada faktor lain yang bermain? Misalnya preferensi terhadap corps guys kepolisian, atau mungkin efek jaringan network effect yang terbangun kuat dari angkatan tersebut selama puluhan tahun berkarir bersama. Pertanyaan ini penting karena membuka ruang diskusi tentang potensi resiko groupthink, kesamaan cara pandang yang berlebihan, begitu. Atau bahkan potensi terpinggirkannya kandidat-kandidat lain yang mungkin sangat potensial dari latar belakang non-kepolisian. Coba bayangkan, seorang teknokrat ulung di bidang transportasi, atau seorang akademisi ahli tata kelola pemerintahan daerah, atau seorang birokrat karir yang puluhan tahun menangani isu imigrasi dari perspektif hukum dan diplomasi. Apakah mereka mendapat kesempatan yang sama? Lebih spesifik lagi, mari kita uji asumsi relevansi keahliannya. Apakah keahlian utama yang ditempa dalam penegakan hukum, investigasi dan manajemen keamanan sehebat apapun itu secara otomatis menjadi bekal yang paling relevan dan komprehensif untuk mengelola seluruh spektrum isu di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan? Bagaimana dengan aspek katakanlah hubungan internasional, kebijakan visa untuk ekonomi, perlindungan pekerja migran? Demikian pula untuk posisi Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Perhubungan. Bukankah kedua kementerian ini syarat dengan isu-isu administrasi sipil yang kompleks, mulai dari otonomi daerah, pelayanan publik, regulasi tata ruang, hingga kebijakan infrastruktur transportasi non-militer? Sekali lagi, ini bukan soal meragukan kompetensi personal para jenderal tersebut, tapi mempertanyakan kesesuaian jenis keahlian, ekspertis mereka, dengan portofolio jabatan sipil yang sangat luas dan multifaset yang kini mereka emban. Apakah ini the best fit? Itu pertanyaannya. Saya pikir gini, kita perlu melihat relevansi itu secara lebih proporsional ya. Untuk Ahmad Doviri sebagai penasihat khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, relevansinya sangat jelas, nyaris sempurna lah. Itu bidang yang beliau geluti sepanjang karirnya. Nah, untuk Agus Andrianto di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, memang kementerian ini luas cakupannya. Namun jangan lupakan bahwa isu pemasyarakatan itu punya irisan yang sangat kuat dengan pengalaman Polri, terutama dalam hal pengawasan, pembinaan mental, dan pencegahan residivisme. Program Nusa Kambangan Menjahit tadi itu bukan sekedar program simbolis loh. Itu bukti nyata bahwa beliau memahami pentingnya rehabilitasi dan integrasi sosial narapidana. Aspek krusial dalam sistem pemasyarakatan modern kan? Beliau terbukti mampu menggerakkan kolaborasi lintas sektor untuk tujuan tersebut. Kemudian Ahmad Wiyagus sebagai Wamendagri. Pengalaman beliau menangani kasus-kasus korupsi besar, termasuk saat di KPK, dan integritasnya yang sudah teruji, itu adalah modal yang sangat relevan untuk mengawal akuntabilitas dan transparansi di Kemendagri. Sebuah kementerian raksasa yang mengelola anggaran besar dan punya kewenangan luas sampai ke daerah. Kita tahulah, Kemendagri ini salah satu titik rawan korupsi. Jadi menempatkan figur berintegritas dengan pengalaman pemberantasan korupsi di sana itu langkah yang sangat logis. Lebih jauh lagi saya ingin tekankan kembali soal transferable skills. Kemampuan memimpin ribuan personil, mengelola anggaran triliunan, merancang strategi keamanan yang kompleks, mengambil keputusan di bawah tekanan, menegakkan disiplin di institusi sebesar Polri, itu semua adalah keahlian manajerial tingkat tinggi. Keahlian ini tidak terikat pada konteks keamanan semata. Kemampuan ini sangat dibutuhkan untuk mengelola birokrasi sipil yang seringkali dianggap kurang efisien atau lamban. Mereka membawa etos kerja dan pendekatan problem solving yang mungkin berbeda, dan bisa jadi justru menyegarkan. Oke. Saya bisa terima argumen relevansi untuk posisi Doviri yang sangat spesifik itu. Namun, untuk Agus Andrianto, saya tetap berpendapat bahwa Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan itu jauh lebih kompleks daripada sekedar pembinaan narapidana dan keamanan. Mari kita fokus pada aspek imigrasi sebentar. Ini kan garda depan negara dalam mengelola lalu lintas manusia lintas batas. Isunya mencakup misalnya negosiasi perjanjian bebas visa dengan negara lain, kebijakan visa on arrival untuk mendorong pariwisata dan investasi, penanganan pengungsi internasional sesuai konvensi global, perlindungan jutaan WNI di luar negeri, sampai diplomasi keimigrasian yang rumit. Pertanyaannya,
apakah pengalaman dominan di bidang keamanan domestik menjadi bekal utama untuk menavigasi isu-isu global seperti ini? Rasanya ada gap potensial di sana. Hal serupa berlaku untuk Ahmad Wiyagus di Kemendagri dan Suntana di Kemenhub. Meskipun integritas Wiyagus tak diragukan, tantangan utama Kemendagri kan bukan hanya soal korupsi. Ada isu krusial soal hubungan pusat daerah, desain otonomi daerah yang efektif, peningkatan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia, hingga manajemen data kependudukan yang akurat. Ini domain tata kelola pemerintahan sipil yang sangat spesifik. Demikian pula Kemenhub yang berurusan dengan regulasi penerbangan sipil, keselamatan pelayaran, pembangunan infrastruktur kereta api dan jalan tol, integrasi multimoda, sampai kebijakan transportasi perkotaan yang berkelanjutan. Apakah keahlian utama dari Polri adalah kualifikasi paling optimal untuk menghadapi tantangan teknokratis dan kebijakan publik yang begitu beragam ini? Saya tidak bilang mereka tidak bisa belajar ya, tapi pertanyaannya adalah apakah mereka membawa ekspertis yang paling tepat sejak awal? Mungkinkah seorang ahli kebijakan publik, ahli hubungan internasional, atau insinyur transportasi sipil akan lebih cepat efektif dalam peran-peran ini? Ini kan pertanyaan tentang efisiensi dan optimalisasi keahlian juga sebetulnya. Mengenai kekhawatiran soal konsentrasi angkatan, begini, saya melihatnya bukan sebagai upaya kronisme atau membangun faksi berbasis angkatan. Lebih tepat kalau kita melihatnya sebagai momentum sejarah, di mana sebuah generasi pemimpin yang kebetulan ditempa bersama dalam satu alma mater dan meniti karir secara paralel mencapai puncak kematangan profesional pada periode waktu yang bersamaan. Faktanya, Akpol 89 memang terbukti secara objektif menghasilkan banyak perwira dengan catatan prestasi gemilang. Tadi sudah disebut, Ahmad Doviri meraih Adi Makayasa, Ahmad Wiyagus mendapatkan Huegeng Award. Ini bukan klaim subjektif, tapi pengakuan formal atas kualitas mereka. Jadi, sangat wajarlah jika Presiden dalam mencari figur-figur terbaik untuk membantunya, kemudian memilih dari pool talenta yang sudah terbukti cakap, berintegritas tinggi, dan punya rekam jejak kepemimpinan yang jelas seperti mereka. Justru kebersamaan latar belakang dan pemahaman cara kerja yang mungkin sudah terbangun antara mereka itu bisa menjadi aset. Ini berpotensi memperlancar koordinasi antar kementerian dan lembaga, mengurangi silo sektoral yang sering jadi masalah dalam birokrasi kita kan. Koordinasi antara Kemenko Polhukam, Kemendagri, Kemenimipas, Polri, dan institusi terkait lainnya bisa jadi lebih cair. Penunjukan ini menurut saya tetap berada dalam koridor meritokrasi, berdasarkan evaluasi terhadap kapasitas dan rekam jejak masing-masing individu. Fakta bahwa Ahmad Wiyagus langsung ditunjuk sebagai Wamendagri begitu memasuki masa purna tugas dari jabatan strategis Kabintelkam itu kan menunjukkan keinginan Presiden untuk segera memanfaatkan momentum dan keahlian yang masih hangat tanpa ada jeda yang tidak perlu. Itu saja implikasi dari konsentrasi sejumlah posisi kunci pada alumni dari satu angkatan Akpol yang sama. Sejarah dan studi tentang organisasi kan banyak mengingatkan kita akan risiko echo chamber atau ruang gema, di mana perspektif yang serupa terus-menerus diperkuat, sementara pandangan alternatif atau kritis kesulitan mendapatkan ruang. Ketika orang-orang dengan latar belakang pendidikan, pelatihan, dan pengalaman institusional yang sangat homogen mendominasi lingkaran pengambilan kebijakan strategis, keragaman perspektif yang esensial untuk menghasilkan kebijakan publik yang komprehensif dan adaptif itu bisa terancam. Pertanyaan saya untuk Anda, bagaimana mekanisme check and balance internal yang disiapkan untuk memastikan bahwa perspektif non-keamanan, perspektif ekonomi, sosial, hukum sipil, atau hak asasi manusia tetap mendapatkan porsi yang cukup dalam perumusan kebijakan di kementerian-kementerian yang dipimpin atau diawaki oleh figur-figur berlatar belakang Polri ini? Memang benar, ada menteri lain dari latar belakang berbeda ya. Misalnya Menko Polkam saat ini dari TNI, Letjen Purnawan Djamari Caniago, atau Menteri Ekonomi dari kalangan profesional. Namun, Blok Akpol 89 di beberapa pos strategis ini, penasihat Presiden, Menteri IMIPAS, Wamendagri, Wamenhub, tetap merupakan fenomena yang signifikan dan patut dicermati dampaknya pada keseimbangan perspektif di kabinet. Apakah ini secara tidak langsung mengirimkan sinyal bahwa paradigma keamanan dan ketertiban, security and order, akan menjadi lensa dominan dalam pendekatan pemerintahan terhadap berbagai persoalan bangsa, bahkan untuk persoalan yang sifatnya non-keamanan sekalipun? Ini adalah pertanyaan implikatif yang wajar dan perlu kita renungkan bersama. Saya kira kita harus melihatnya dari sudut pandang pemanfaatan sumber daya manusia nasional secara optimal. Mereka ini kan putra-putra terbaik bangsa yang telah mengabdi dan teruji kapasitas kepemimpinannya dalam institusi sebesar Polri. Sekarang, negara memanggil mereka untuk mengabdikan diri di ranah yang berbeda,
yaitu administrasi pemerintahan sipil. Loyalitas mereka kini bukan lagi pada institusi Polri semata, tentu saja, melainkan pada jabatan publik yang mereka emban, di bawah sumpah jabatan kepada presiden dan konstitusi negara. Mereka tunduk pada aturan main sipil yang berlaku. Justru, kita bisa berharap mereka membawa kultur positif dari institusi sebelumnya, seperti disiplin tinggi, etos kerja militan, kecepatan dalam eksekusi, penekanan pada hasil untuk diterapkan dalam tugas baru demi percepatan pembangunan dan pelayanan publik. Ini sejalan dengan esensi sumpah jabatan yang mereka ucapkan saat dilantik, di mana mereka berjanji setia kepada UUD 1945 dan akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti kepada bangsa dan negara. Mereka kini adalah pelayan publik dalam konteks sipil, membawa bekal pengalaman manajerial yang kaya. Jangan lupakan juga, banyak negara maju juga memanfaatkan pengalaman pensiunan militer atau polisi dalam jabatan sipil, karena dianggap memiliki leadership yang kuat. Iya, saya setuju bahwa mereka adalah aset nasional dan loyalitas formal mereka kini pada jabatan sipil. Namun, memisahkan mindset yang tertanam selama puluhan tahun di institusi asal dengan tuntutan peran baru yang bersifat sipil, murni, itu bukanlah hal yang mudah. Jabatan seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Perhubungan pada hakikatnya adalah pos-pos birokrasi sipil. Tugas utamanya melayani publik dan mengatur kehidupan masyarakat sipil. Meskipun aspek keamanan tak bisa dilepaskan sepenuhnya, ada kekhawatiran yang sahih bahwa dominasi perspektif keamanan yang mungkin secara natural dibawa dari latar belakang Polri dapat sengaja atau tidak mengesampingkan atau memberi bobot yang kurang pada dimensi-dimensi krusial lainnya. Contohnya, dalam kebijakan imigrasi, apakah pendekatan humaniter dan perlindungan hak asasi pencari suaka akan mendapat prioritas yang sama dengan aspek pengawasan dan penangkalan? Dalam sistem pemasyarakatan, apakah fokus pada rehabilitasi dan pemberdayaan akan seimbang dengan penekanan pada pengamanan dan disiplin semata? Di Kemendagri dan Kemenhub, apakah kebijakan pembangunan akan lebih berorientasi pada pendekatan keamanan, misalnya pembangunan jalan untuk mobilitas aparat, ketimbang pada kebutuhan real ekonomi dan sosial masyarakat sipil? Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk memastikan adanya garis demarkasi yang jelas, bukan hanya secara formal, tapi juga secara kultural dan mindset antara institusi keamanan asal dengan tuntutan peran sipil yang baru diemban. Bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan sifat dan mandat sipil dari jabatan tersebut? Bukan sekedar, katakanlah, polisifikasi fungsi-fungsi pemerintahan sipil. Ini tantangan yang nyata menurut saya. Ya, jadi jelas dari sudut pandang saya, penunjukan sejumlah alumni Akpol 98 ini merupakan sebuah keputusan strategis yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dengan pertimbangan matang. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pengalaman kepemimpinan yang telah terbukti, kemampuan manajerial organisasi besar, integritas personal yang diakui publik, serta keahlian spesifik di bidang seperti Kamtipmas dan pemberantasan korupsi langsung ke dalam mesin pemerintahan. Ini adalah upaya konkret untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas tata kelola dengan menempatkan individu-individu yang dianggap paling kompeten dan dapat dipercaya berdasarkan evaluasi atas rekam jejak panjang dan prestasi nyata mereka selama mengabdi di Polri. Ini tentang memilih orang yang tepat untuk pekerjaan yang dianggap penting. Sementara di sisi lain, pola penunjukan yang tampak begitu terkonsentrasi pada satu angkatan Akpol dan dominasi latar belakang kepolisian dalam mengisi berbagai posisi kunci di ranah administrasi sipil ini, ya secara tak terhindarkan membuka sebuah diskursus publik yang penting dan perlu kita ikuti perkembangannya dengan saksama. Diskursus ini menyentuh isu-isu fundamental seperti potensi konsentrasi pengaruh dari satu jejaring kelompok, pertanyaan kritis mengenai tingkat kesesuaian atau fit ya, antara keahlian spesifik yang dimiliki dengan tuntutan portofolio jabatan sipil yang sangat beragam dan kompleks, serta urgensi untuk terus menjaga batas-batas yang sehat dan jelas antara domain institusi keamanan negara dengan ranah administrasi pemerintahan sipil. Perlu saya tekankan kembali, ini bukan tentang meragukan kapasitas atau niat baik individu para pejabat yang ditunjuk. Sama sekali bukan. Elit politik ini bagi keragaman perspektif, keseimbangan kekuasaan, dan arah kebijakan publik dalam jangka panjang. Fenomena ini memang tak bisa dipungkiri ya, mencerminkan salah satu ciri khas atau mungkin preferensi kepemimpinan yang mewarnai penyusunan kabinet pemerintahan saat ini. Bagaimana dampak real dari komposisi unik ini terhadap, katakanlah, kinerja birokrasi,
kualitas kebijakan yang dihasilkan, serta responsivitas pemerintah terhadap aspirasi masyarakat luas, tentu menjadi agenda penting untuk kita amati dan evaluasi bersama secara objektif seiring berjalannya waktu pemerintahan ini. Tepat sekali. Pada akhirnya, pembuktian efektivitas atau justru munculnya potensi masalah dari komposisi kabinet seperti ini baru akan benar-benar terlihat melalui implementasi kebijakan di lapangan dan hasil-hasil konkret yang dicapai nantinya. Masih banyak lapisan analisis dan data pendukung yang bisa digali lebih lanjut dari fenomena menarik ini. Semoga perbincangan kita di diskursus hari ini mampu menyajikan sudut pandang yang lebih kaya dan mendorong pemikiran kritis para pendengar dalam memahami dinamika pemerintahan kontemporer di Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.